Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Sahira Husain. Saya akan mencoba menjawab soal kuis dari mata kuliah perilaku konsumen. Untuk nomor 1A, sebagai seorang konsumen, keputusan pembelian tentunya itu melalui beberapa proses. Sebelumnya kita akan melalui proses yang pertama itu ialah mengenal masalah atau problem recognition dengan mengidentifikasi produk yang akan dibeli, apakah merupakan sebuah kebutuhan ataukah keinginan. Seperti ketika ingin membeli produk perawatan wajah, misalnya kita akan mengidentifikasi apakah niat tersebut adalah sebuah keinginan atau sebuah kebutuhan. Nah, setelah menetapkan kalau itu adalah sebuah kebutuhan untuk membeli skincare, kita biasanya menanyai information search dari orang-orang yang dipercaya dan memiliki pengalaman dengan produk tersebut, atau bisa juga riset sendiri di Google atau lewat forum-forum. Nah, apakah produk itu memang bermanfaat bagi wajah kita atau tidak? Dan karena banyaknya jenis produk perawatan wajah yang diproduksi sesuai dengan tipe wajah dan kondisi wajah, kita juga akan mengevaluasi mana yang sesuai dengan tipe wajah kita, apakah berminyak, ataukah kering, ataukah kombinasi. Lalu apa kita membutuhkan produk yang mampu mencegah jerawat, ataukah lebih fokus untuk pencerahan atau untuk memperbaiki lapisan kulit wajah. Jadi pada proses evaluasi itu kita mulai membuat keputusan untuk membeli atau tidak membeli, atau purchase decision terhadap produk tersebut. Nah, ketika kita melakukan pembelian, kita akan merasakan apakah produk perawatan tersebut memberikan manfaat sesuai dengan kebutuhan kita atau tidak. Ketika memberikan manfaat, pastinya kita akan memiliki keinginan untuk membeli kembali produk tersebut. Untuk nomor 1B, itu kelas sosial merupakan prediktor terbaik terhadap perilaku konsumen. Contohnya yang sedang booming sekarang itu kenaikan produk minyak goreng nih. Masyarakat dengan kelas ekonomi ke atas umumnya itu membeli minyak goreng kemasan di pasar swalayan atau ke supermarket. Sedangkan untuk masyarakat dengan kelas ekonomi menengah ke bawah, biasanya tuh mereka membeli minyak goreng curah di pasar tradisional karena lebih murah jatuhnya. Karena kelas sosial ditentukan dari pekerjaan, pendidikan, dan pendapatannya, maka konsumen dan akan menyesuaikan produk yang dibelinya sesuai dengan kelas sosialnya. Untuk 1C, opinion leader itu merupakan orang atau individu yang memiliki pengetahuan yang luas tentang produk yang diinformasikannya sehingga dianggap sebagai orang yang tepat. Jadi opinion leader adalah orang yang berpengaruh terhadap keputusan membeli konsumen. Konsumen percaya bahwa informasi yang diberikan oleh opinion leader adalah untuk kepentingan mereka. Sedangkan reference group adalah orang-orang yang berada di sekitar konsumen, baik itu kerabat, saudara, tetangga, ataupun artis-artis idola atau selebgram. Reference group merupakan orang-orang yang mampu mempengaruhi keputusan pembelian konsumen karena telah dipercaya oleh konsumen tersebut. Social power yang dimiliki yang paling utama adalah mereka yang bisa mengubah perilaku konsumen melalui perkataannya. Mereka yang memiliki kekuasaan karena punya kekuasaan dan dianggap sebagai ahli yang mampu. Untuk soal nomor 2A, contoh teori result of action adalah perilaku beberapa masyarakat untuk melaksanakan vaksin COVID-19. Beberapa masyarakat percaya bahwa vaksin COVID-19 itu dapat meminimalisir risiko terkena COVID-19. Hal ini dilakukan karena kehendak dan niat individu tersebut hingga ia mengambil keputusan tersebut. Nomor 2B, yaitu lingkungan fisik merupakan salah satu faktor situasional
yang terlihat dari lingkungan yang meliputi suatu kegiatan konsumen. Misal keputusan untuk membeli di sebuah minimarket karena punya lahan parkir. Dan faktor situasional yang lain adalah lingkungan sosial. Lingkungan sosial adalah kehadiran orang lain selama proses konsumsi. Misal keputusan untuk membeli di sebuah coffee shop karena adanya perkumpulan bersama teman atau keluarga. Nomor 3A, budaya adalah norma dan kebiasaan yang membentuk perilaku individu. Budaya mempengaruhi bagaimana kita bertindak pada situasi tertentu. Budaya merupakan cara hidup seseorang yang diwariskan secara turun-temurun. Budaya ini membentuk sebuah kebiasaan dalam diri konsumen sehingga pola konsumsi dapat terbentuk oleh budaya. Subbudaya yang pertama adalah agama. Agama memiliki prinsip-prinsip atau aturan-aturan yang harus ditaati sehingga dapat mempengaruhi perilaku individu tersebut sebagai konsumen. Misalnya seorang muslim yang mengutamakan logo halal sebelum membeli sesuatu. Nah, yang kedua adalah kelompok ras. Suatu kelompok ras memiliki adat istiadat yang diwariskan dari lahir. Adat istiadat ini membentuk kebiasaan termasuk perilaku konsumen. Misal orang Jawa yang menyukai makanan manis sedangkan orang Padang menyukai makanan